Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meli Siti Amalia. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan akuntansi semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan perusahaan pada PT Unilever Tbk. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Nah, di sini ada beberapa rasio yang akan saya jelaskan. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas? Rasio likuiditas yaitu rasio yang berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban pada pihak luar yaitu likuiditas badan usaha maupun di dalam perusahaan itu sendiri yaitu likuiditas perusahaan. Ada beberapa jenis rasio likuiditas. Rasio yang pertama yaitu rasio lancar atau current rasio. Nah, rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nah, dengan kata lain bahwa rasio ini menghitung berapa banyak sih aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Nah, untuk menghitung rasio lancar yaitu bisa dengan rumus aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liability. Nah, di sini pada P- pada laporan PT Unilever Tbk ditulis dalam jutaan rupiah. Nah, sehingga untuk perhitungan current rasio yaitu aset lancarnya sebesar 6.91839 dibagi 11.223.968 rupiah sehingga hasilnya yaitu 0,5517 kali atau dibulatkan menjadi 0,55 kali. Nah, artinya yaitu jumlah aktiva lancar ya sebanyak 0,55 kali ini adalah utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar itu dijamin oleh 0,55 rupiah harta lancar atau bisa ditulis dengan 0,55 berbanding satu antara aktiva lancar dengan utang lancar. Nah, yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio yang merupakan rasio sangat lancar, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar yaitu utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Nah, rumus untuk mencari rasio cepat atau quick ratio yaitu dengan cara current asset atau aset lancar dikurangi inventory atau persediaan dibagi current liability atau utang lancar. Nah, di sini pada laporan keuangan PT Unilever Tbk diketahui bahwa jumlah aset lancarnya itu 6.160 maaf, aset lancarnya sebesar 6.151.839 dikurangi dengan persediaannya 2.422.044 rupiah dibagi dengan liabilitas jangka pendek atau utang lancar sebesar 11.223.968 rupiah sehingga hasil rasio cepat yaitu sebesar 0,3359 kali atau dibulatkan menjadi 34%. Nah, artinya yaitu setiap Rp1 utang lancar perusahaan dijamin oleh 34% pembayarannya dari aktiva lancar. Yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio yang merupakan alat untuk digunakan sebagai pengukuran seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, ketersediaan uang kas ini dapat ditujukan dari tersedianya dana kas atau setara kas seperti rekening giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Nah, untuk perhitungan rasio kas ini bisa kita gunakan kas dan banknya itu dibagi dengan current liability atau utang lancar. Nah, diketahui pada laporan PT Unilever Tbk bahwa kas dan setara kasnya itu sebesar 1
1.020.598 dibagi 11.223.968, yaitu hasilnya untuk cash ratio sebesar 0,0909 atau dibulatkan menjadi 9%. Nah, artinya yaitu setiap Rp1 utang lancar perusahaan dijamin oleh 9% pembayarannya dari aktiva lancar. Nah, selanjutnya yaitu terdapat rasio perputaran kas yang berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas atau untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualannya. Untuk perhitungan rasio perputaran kas ini bisa kita gunakan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Nah, sebelumnya modal kerja bersih ini bisa dihitung dengan cara total aktiva lancar dikurangi total utang lancarnya. Nah, pada laporan keuangan PT Unilever Tbk diketahui bahwa penjualan bersihnya itu sebesar 38.611.401 rupiah dibagi dengan jumlah aset lancarnya 6.191.839 dikurangi dengan utang lancarnya yaitu 11.223.968, sehingga untuk rasio perputaran kasnya itu sebesar minus 7,67 kali atau dibulatkan menjadi minus 8%. Nah, kenapa nominalnya itu minus? Dikarenakan jumlah aset lancarnya itu lebih kecil dibandingkan jumlah utang lancarnya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat inventory to net working capital yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaannya. Nah, untuk perhitungan inventory to net working capital ini dapat dihitung dengan cara inventory atau persediaan dibagi dengan current asset atau aset lancar dikurangi dengan current liability atau utang lancar. Nah, pada laporan keuangan PT Unilever Tbk pada tahun 2023 ini dapat diketahui bahwa persediaannya itu 2.422.044 dibagi dengan jumlah aset lancarnya itu 6.191.839 dikurangi 11.223.968 rupiah, sehingga untuk inventory to net working-nya itu sebesar minus 0,4813, sehingga apabila dibulatkan yaitu sebesar minus 48%. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah aset lancarnya itu lebih kecil dibandingkan dengan utang jangka pendek atau utang lancarnya. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa hasil pengukuran rasio likuiditasnya itu untuk current rasio pada tahun 2023-nya tuh pada PT Unilever Tbk-nya tuh setelah dihitung hasilnya tuh 0,55 kali. Sedangkan untuk standar industrinya sendiri itu 2 kali. Nah, maka untuk current rasio itu perusahaan itu dapat dikatakan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Nah, dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa perusahaan ini belum mampu untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, sebelumnya untuk standar industri ini kita hanya asumsikan saja, tidak terlalu sesuai dengan apa yang terjadi realitanya. Nah, untuk yang kedua yaitu quick ratio pada PT Unilever Tbk yaitu pada tahun 2023 sebesar 0,34 kali. Sedangkan untuk standar industrinya sebesar 1,5 kali. Sehingga perhitungan tahun 2023-nya itu lebih kecil dibandingkan standar industri, maka dapat disimpulkan bahwa rasio cepat pada PT Unilever Tbk-nya tuh tahun 2023 tuh masih di bawah rata-rata industri, dan rasio ini mengungkapkan bahwa kondisinya tuh kurang baik. Nah, dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa perusahaan belum mampu untuk melunasi hutang lancarnya dengan aktiva lancar yang sudah dikurangi dengan persediaan.
Nah, selanjutnya yaitu eh, kas rasio atau cash ratio pada tahun 2023 pada PT Unilever Indonesia Tbk yaitu sebesar 9%. Dan untuk standar industrinya itu diasumsikan bahwa sebesar 50%, sehingga untuk rasio kas ini berada di bawah standar industri yang ada. Nah, dilihat dari rasio kas ini, perusahaan dikategorikan berada pada kondisi yang kurang baik dikarenakan kurang dari standar industri dan dapat dikatakan bahwa perusahaan belum mampu menutupi utang lancarnya dengan menggunakan kas atau setara kas. Nah, selanjutnya yaitu cash turnover sebesar minus 8% dan untuk standar industrinya itu diasumsikan sebesar 10%, maka eh, pada rasio ini berada di bawah rata-rata standar industri dan hal ini eh, dalam hal ini perusahaan dikategorikan berada pada kondisi kurang baik karena di bawah rata-rata industri dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian atau bahkan arus kasnya berada pada posisi negatif. Nah, untuk posisi negatif ini mungkin saja dipengaruhi oleh beberapa sebab yang tidak bisa saya jelaskan. Dan sebelumnya untuk standar industri ini hanya asumsi saja ya guys. Nah, selanjutnya yaitu inventory to net working capital untuk tahun 2023 pada PT Unilever Indonesia Tbk yaitu sebesar minus 48%, dan jika dibandingkan dengan standar industrinya itu sebesar 12%, maka pada rasio ini berada di bawah rata-rata standar industri dan menunjukkan bahwa persediaan lebih besar dibandingkan dengan modal kerja bersih. Hal ini menandakan bahwa keuntungan eh eh mohon maaf, hal ini menandakan bahwa ketergantungan tinggi terhadap persediaan dan kondisi likuiditas perusahaan. Sehingga pada posisi ini perusahaan dikategorikan pada kondisi yang kurang baik. Nah, selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Sebelumnya, rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sih aktiva perusahaan dibiayai dengan utang atau si aktiva ini eh, atau dalam hal ini tuh menghitung seberapa besar sih beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau debt ratio, yang artinya rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan aktiva. Dengan kata lain bahwa seberapa besar sih aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Nah, dalam perhitungan debt to asset ratio ini dapat digunakan total debt atau total utangnya dibagi dengan total aset atau total aktivanya. Pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk diketahui bahwa total utangnya itu sebesar 13.282.848 rupiah dan untuk total asetnya yaitu sebesar 16.664.086 rupiah. Nah, saya ingat kembali dalam pencatatan laporan keuangan ini ditulis eh, dalam jutaan rupiah ya guys. Nah, untuk debt to asset ratio setelah dihitung maka diketahui bahwa nominalnya itu sebesar 0,7971. Nah, apabila dibulatkan yaitu sebesar 80%. Nah, artinya pada rasio ini
kemampuan perusahaan dalam mengelola total aktiva perusahaan dan melunasi atau membayar semua hutang perusahaan apabila terjadi likuidasi sebesar 80%. Maka setiap Rp100 total aset perusahaan hanya dibiayai dengan total utang sebanyak Rp80. Nah, selanjutnya yaitu debt to equity ratio yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitasnya. Nah, rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitasnya. Maka untuk perhitungannya yaitu total utang dibagi dengan ekuitas. Nah, pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk ini diketahui bahwa di sini dapat dilihat ya bahwa jumlah utangnya itu sebesar Rp13.282.848 dibagi dengan total ekuitasnya Rp3.381.238 sehingga debt to equity rasionya itu sebesar 3,9249 dibulatkan menjadi 392%. Maka kemampuan total perusahaan dalam melunasi atau membayar semua hutang perusahaan apabila terjadi likuidasi sebesar 392%, maka setiap Rp100 total modal perusahaan hanya dibiayai dengan total utang sebanyak Rp392. Nah, selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio yang merupakan rasio perhitungan antara utang jangka panjang dengan modalnya sendiri. Nah, tujuan rasio ini adalah untuk mengukur seberapa eh, beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Nah, rumus untuk menghitung rasio ini yaitu dengan cara long term debt atau utang jangka panjang dibagi dengan equity atau ekuitasnya. Nah, dari data laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk diketahui bahwa jumlah utang jangka panjangnya itu sebesar Rp2.058.880 dibagi dengan ekuitasnya sebesar Rp3.381.238, maka untuk rasio ini yaitu sebesar 0,6089 dan apabila dibulatkan yaitu sebesar 61%. Nah, selanjutnya yaitu times interest earning yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga yang hampir sama dengan coverage ratio. Nah, dalam perhitungan times interest earning ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama EBIT dibagi biaya bunga. Nah, EBIT di sini yaitu earning before income, eh maaf, EBIT di sini yaitu earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Nah, atau dengan cara eh, EBT, earning before tax, laba sebelum pajak ditambah dengan biaya bunga dibagi dengan biaya bunganya. Nah, saya menggunakan metode yang eh, pra- metode yang kedua. Nah, sehingga untuk perhitungan times interest earned-nya itu laba usaha atau di sini tuh laba sebelum bunganya itu kan 6.279.283 rupiah dibagi dengan 105.970 rupiah sehingga hasilnya yaitu 59,26 kali atau dipularkan menjadi 59 kali. Nah, dalam hal ini artinya yaitu biaya bunga dapat ditutup 59 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Nah, untuk fixed change coverage atau FCC atau juga biasa disebut dengan lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Nah, hanya saja perbedaannya pada rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Nah, rumus untuk mencari fixed change coverage yaitu EBT atau earning before tax atau artinya tuh laba sebelum pajak ditambah biaya bunga tambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewanya.
Nah, dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, eh, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajaknya itu 6.201.876 rupiah, lalu ditambah biaya keuangan atau biaya bunga sebesar 105.970 rupiah, ditambah utang sewanya itu ada dua. Nah, utang sewa jangka pendek dan utang sewa jangka panjang. Nah, untuk utang sewa jangka pendeknya itu sebesar 209.526 rupiah, sedangkan utang sewa jangka panjangnya itu 541.257 rupiah. Nah, sehingga dapat kalian perhitungkan bahwa fixed change coverage-nya itu didapat hasilnya sebesar 8,24 kali ya, atau dibulatkan menjadi 8 kali. Ini terdapat rekap hasil pengukuran rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to asset ratio pada eh, tahun 2023, eh, pada data laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk sebesar 80%. Sedangkan untuk asumsi standar industrinya itu sebesar 35%. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio utangnya itu berada di atas rata-rata industri. Namun eh, untuk rasio utang terhadap aset ini, apabila rasio yang dihasilkan lebih tinggi atau lebih besar dari rata-rata industri, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk-nya itu dikategorikan kurang baik, dan dapat diartikan bahwa hampir semua pendanaan perusahaan dibiayai melalui hutang, sehingga dengan hasil yang tinggi maka perusahaan juga akan sulit untuk memperoleh pinjaman. Nah, yang kedua yaitu debt to equity ratio pada tahun 2023 sebesar 392%, dan apabila dibandingkan dengan standar industrinya itu sebesar 90%, untuk rasio ini berarti berada di atas standar industrinya ya. Dan dalam hal ini eh untuk rasio ini berada cukup jauh ya di atas standar industri, yang artinya bahwa eh semakin tinggi hasil yang diperoleh, maka semakin tidak baik bagi perusahaan, karena pendanaan lebih banyak dilakukan melalui hutang daripada modal, sehingga eh, pada kondisi ini perusahaan bisa dikatakan berada pada kategori yang kurang baik dan mungkin saja sulit untuk mencari tambahan pinjaman. Yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio sebesar 61%, dan apabila dibandingkan dengan standar industri yaitu sebesar 62%, maka pada rasio ini berada di bawah standar industri ya. Nah, bedanya itu cukup rendah ya, hanya 1% saja. Dan dalam hal ini, permodalan perusahaan masih relatif sehat dan tidak terlalu tergantung pada utang jangka panjang dibandingkan perusahaan lain. Namun, terdapat indikasi resiko keuangan yang mungkin saja dapat mempengaruhi, dan kemampuan perusahaan ini cukup baik ya dalam menjaga keseimbangan antara modal sendiri dan utang jangka panjangnya. Dan selanjutnya yaitu times interest earned, setelah kita hitung yaitu sebesar 59 kali, dan apabila dibandingkan dengan standar industrinya 60 kali, maka eh, pada rasio ini berada di bawah rata-rata standar industri. Nah, untuk rasio ini apabila eh, kan ini tuh berarti di bawah rata-rata industri. Maka hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk menyulitkan pinjaman di kemudian hari, karena posisinya lebih baik di atas standar industri. Yang kelima yaitu fixed change coverage, yaitu sebesar 8 kali, sedangkan untuk standar industrinya 9 kali. Maka perusahaan ini berada di kondisi
eee, cukup kurang baik ya, karena masih di bawah rata-rata industri dan mungkin saja akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa untuk standar industrinya ini hanya asumsi saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, terdapat rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat dikatakan pula bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya perusahaannya. Yang pertama yaitu terdapat rasio perputaran piutang atau receivable turnover yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali sih dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Nah, rumus yang dapat digunakan untuk mencari receivable turnover-nya itu ada dua, bisa menggunakan rata-rata atau tidak. Nah, untuk cara yang pertama yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi piutang. Nah, dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk ini tidak diketahui ya bahwa penjualannya itu berapa yang kredit, berapa yang tunai kan. Jadi asumsikan saja bahwa seluruh penjualan bersih ini adalah penjualan kredit. Nah, sehingga pada penjualan kreditnya itu sebesar Rp36.611.401. Nah, sedangkan untuk piutang usahanya, karena saya menggunakan rumus rata-rata piutang sehingga, kita harus hitung dulu nih rata-rata piutangnya berapa. Rata-rata piutangnya tuh hasil dari, piutang usaha yang pihak ketiga dan pihak berelasi yang tahun 2022 ditambah 2023, terus nanti dibagi tuh, dibagi 2 kalau tuh. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata, piutangnya itu sebesar Rp3.133.755,5. Nah, sehingga setelah dihitung, maka receivable turnover-nya itu sebesar 12,32 kali atau, apabila dibulatkan yaitu menjadi 12 kali. Nah, untuk day of receivable yaitu tujuannya untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang yang dapat digunakan, sehingga rumusnya tuh bisa kita hitung dengan cara piutang rata-rata dikali, total hari dari satu tahun. Nah, asumsikan saja bahwa untuk satu tahun itu terdapat 360 hari dibagi dengan penjualan kredit. Nah, terus ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara jumlah hari dalam satu tahun, yaitu 360 dibagi dengan perputaran piutangnya berapa. Nah, saya menggunakan cara yang kedua, yaitu jumlah hari dalam satu tahun yang 360 dibagi dengan perputaran piutang yang telah saya hitung, yaitu 12 hari kan. Nah, sehingga untuk days of receivable-nya itu 360 dibagi 12 hasilnya 30 hari. Nah, selanjutnya yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover. Nah, dalam hal ini rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali sih dana yang ditanam oleh persediaan atau inventory sehingga eh, perputaran persediaan ini dihitung dalam satu periode. Nah, atau perputaran persediaannya itu merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali sih jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Nah, untuk, perputaran persediaan ini semakin kecil rasionya, maka, semakin jelek, kondisi perusahaannya. Nah, rumus untuk mencari inventory turnover-nya itu, harga pokok barang yang dijual dibagi persediaan, atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu penjualan dibagi persediaan. Nah, di sini saya menggunakan, cara yang kedua, yaitu penjualan dibagi persediaan. Sehingga untuk penjualannya itu sebesar Rp38.611.401 dibagi dengan persediaannya sebesar Rp2.422.044, sehingga untuk inventory turnover-nya itu sebesar 15,94 kali atau dibulatkan menjadi 16 kali. Artinya, persediaan perusahaan itu dapat diganti atau berputar dalam satu tahun sebanyak 16 kali.
Nah, selanjutnya yaitu days of inventory atau rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang. Nah, dapat kita hitung dengan cara satu tahunnya tuh berapa hari sih? Kalau kita asumsikan bahwa satu tahunnya itu 360 hari, berarti dibagi dengan rata-rata industri inventory turnover-nya. Nah, setelah kita asumsikan saja bahwa rata-rata industri inventory turnover-nya itu 20 hari. Nah, maka untuk rata-rata persediaan tersimpannya itu kita hitung 360 dibagi 20 sehingga hasilnya 18 hari. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Ah, yang merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu atau seberapa banyak sih modal yang berputar selama satu periode atau dalam satu tahun. Nah, rumus yang bisa digunakan dalam perhitungan perputaran modal kerja yaitu dengan cara penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi modal kerja. Nah, sebelumnya untuk perhitungan modal kerja yaitu bisa kita hitung dengan cara total aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Nah, di sini saya menggunakan rumus yang pertama, yaitu menggunakan modal kerja rata-rata. Nah, diketahui bahwa penjualan bersihnya itu kan Rp38.611.401. Lalu kita cari nih modal kerja rata-ratanya berapa. Nah, modal kerja rata-ratanya berarti kan kita cari rata-rata aset lancarnya dulu tuh. Aset lancar yang 2022 sama 2023 rata-ratanya berapa. Terus kita cari lagi jumlah rata-rata utang jangka pendeknya berapa yang 2022 sama 2023. Nah, setelah kita hitung maka untuk modal kerja rata-ratanya itu sebesar minus 4.953.292. Nah, untuk perputaran modal kerjanya ini dapat dilihat bahwa hasilnya sebesar minus 7,80 atau dibulatkan menjadi minus 8 kali. Kenapa sih jadi minus? Dikarenakan jumlah aset lancarnya itu lebih kecil dibandingkan dengan utang lancarnya. Nah, selanjutnya yaitu fixed asset turnover yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode atau dengan kata lain bahwa tujuan rasio ini yaitu untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktivitas tetap sepenuhnya atau belum. Nah, dalam perhitungan fixed asset turnover yaitu bisa kita cari dengan cara penjualan dibagi total aktiva tetap. Nah, penjualan bersihnya yaitu sebesar Rp38.611.401 dibagi dengan jumlah aset tidak lancarnya Rp10.472.247 sehingga untuk rasio fixed asset turnover-nya itu sebesar 3,69 kali atau dibulatkan menjadi 3,7 kali. Nah, selanjutnya ada rasio total asset turnover yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa sih jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aktivanya. Sehingga untuk rasio ini dapat kita hitung dengan cara penjualan dibagi total aktivanya. Nah, untuk penjualannya sebesar Rp38.611.401 dibagi dengan Rp16.664.086 sehingga untuk total rasio aset turnover-nya itu sebesar 2,3170 kali atau dibulatkan menjadi 2,32 kali. Nah, di sini terdapat rekap hasil pengukuran rasio aktivitas. Nah, untuk hasil pengukuran rasio aktivitas yang pertama yaitu eh, rasio receivable turnover pada tahun 2023 diketahui sebesar 12 kali, sedangkan untuk standar industrinya 10 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk perhitungan rasio ini berada di atas standar industri, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio perputaran piutang ini untuk PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2023 dapat dikatakan baik. Nah, selanjutnya yaitu days of receivable yaitu sebesar 30 hari dan jika dibandingkan dengan standar industrinya itu sebesar 40 hari, maka berada di bawah
standar industri ya. Sehingga eh, dalam rasio ini perusahaan bisa dikatakan dalam kondisi yang baik karena kurang dari 40 hari atau kurang dari standar industri. Nah, dalam penentuan baik atau tidak baiknya itu dapat kita lihat juga nih dari perusahaannya tuh mampu nggak melakukan penagihan secara tepat waktu, dan kita harus membandingkan nih syarat kredit yang bagaimana yang kita berikan kepada pembeli. Apabila syarat yang diberikannya itu 2/10 N 40, maka kan itu pembayarannya kurang dari eh, sekitar 30 hari ya. Dan hal ini rata-rata penagihan PU utangnya dapat dikatakan cukup baik. Nah, selanjutnya yaitu inventory turnover. Setelah dihitung yaitu menghasilkan 16 kali pada tahun 2023. Sedangkan untuk standar industrinya itu sebesar 20 kali. Nah, dalam hal ini perusahaan berada di bawah standar industri. Dapat disimpulkan bahwa rasio perputaran persediaan ini perusahaan dapat dikategorikan pada posisi kurang baik karena belum mampu mengelola persediaan dengan maksimal. Saya ingatkan kembali bahwa untuk standar industrinya itu hanya asumsi saja. Nah, selanjutnya yaitu days of inventory sebesar 18 hari setelah kita hitung, dan untuk standar industrinya ternyata 20 hari ya. Dan dalam hal ini perusahaan berada di bawah rata-rata standar industri. Nah, dapat dikatakan bahwa pada posisi ini perusahaan berada pada posisi yang cukup baik karena dianggap memiliki manajemen persediaan yang efisien. Selanjutnya, working capital turnover yang setelah kita hitung yaitu sebesar minus 8 kali, dan dan standar industrinya itu 1 kali. Dan pada kondisi ini perusahaan berada di bawah standar industri yang cukup jauh ya, dan posisinya itu negatif, sehingga dapat dikatakan perusahaan pada kondisi yang kurang baik. Selanjutnya yaitu fixed asset turnover sebesar 3,7 kali dengan standar industrinya yaitu 3 kali, yang artinya eh, perusahaan berada di atas rata-rata standar industri dan berada pada posisi yang cukup baik. Selanjutnya yaitu total asset turnover sebesar 2,32 kali dengan standar industrinya 2 kali, maka perusahaan berada pada posisi di atas rata-rata standar industri, dan dalam hal ini perusahaan dapat dikatakan berada pada posisi cukup baik karena mampu mengelola aset dengan baik. Selanjutnya, rasio yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, dan rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dan intinya itu penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Bentar. Nah, eh, di sini terdapat beberapa jenis rasio. Rasio yang pertama yaitu rasio profit margin on sales atau rasio profit margin atau margin laba atas penjualan, yang merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Nah, dalam perhitungan profit margin on sale ini dapat kita hitung dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada laporan PT Unilever Indonesia Tbk, penjualan bersihnya itu sebesar Rp38.611.401 dikurangi dengan harga pokoknya yaitu sebesar Rp19.416.887 dibagi dengan tadi ya penjualan bersihnya sebesar Rp38.611.401. Saya saya ingatkan kembali bahwa untuk penulisan eh, laporan keuangan ini yaitu dalam jutaan rupiah ya, teman-teman. Hingga untuk profit marginnya itu setelah kita hitung bahwa sebesar 0,49,71 atau dibulatkan menjadi 50%. Nah, selanjutnya yaitu net profit margin atau margin laba bersih yang merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Dan rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Nah, untuk perhitungan eh, maaf, untuk perhitungan margin laba bersihnya itu bisa kita gunakan dengan cara earning after interest and tax atau EIAT atau laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualannya. Nah, dapat dilihat bahwa laba setelah bunga dan pajaknya itu sebesar 4.894.000. Maaf, untuk laba setelah bunga dan pajaknya itu Rp4.800.940 dibagi dengan penjualan bersihnya Rp38.611.401 sehingga hasil dari net profit marginnya itu sebesar 0,1243 atau dibulatkan menjadi 12%. Selanjutnya yaitu hasil pengembalian aset atau rasio return on asset atau ROA. Nah, dalam hal ini rasio yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Untuk perhitungan return on asset atau ROA ini dapat kita hitung dengan cara earning after interest and tax atau laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan total asetnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa laba setelah bunga dan pajaknya itu kan 4.894. eh maaf, untuk laba setelah bunga dan pajaknya itu sebesar Rp4.800.940 dibagi dengan jumlah asetnya 16.664.086 sehingga untuk return on asset atau ROA-nya itu sebesar 0,2881 atau dibulatkan menjadi 29%. Dan untuk hasil pengembalian investasi atau return on investment atau ROI yaitu atau lebih dikenal dengan uh, pengembalian asetnya itu merupakan rasio keuntungan dan kerugian dari suatu investasi yang kemudian dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Nah, dalam perhitungan return on investment ini dapat kita hitung dengan cara total penjualan. Maaf, di sini ada penulisan yang salah, bahwa ROI-nya itu dapat dihitung dengan cara total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi. Nah, namun dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk ini tidak ada data investasi pada laporan keuangannya sehingga tidak ada perhitungan rasio pengembalian investasi. Di sini untuk hasil pengembalian ekuitas atau rasio return on equity-nya itu atau lebih dikenal dengan rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dapat dihitung dengan cara earning after interest and tax atau laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan equity atau ekuitas. Nah, di sini dapat dilihat bahwa laba setelah bunga dan pajaknya itu kan sebesar Rp4.800.940 dibagi dengan ekuitasnya sebesar Rp3.381.600. Maaf, di sini ada penulisan yang salah ya. Sebentar. 238. 4.800.940 dibagi
3381 238. 3381 238. 1,4199. Benar. Dan apabila dibulatkan menjadi 142%. Nah, selanjutnya yaitu terdapat laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock, yang merupakan rasio nilai buku atau rasio nilai buku yang merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Dalam hal ini, laba per lembar sahamnya itu dapat kita hitung dengan cara laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Nah, dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk itu kan langsung diketahui nih bahwa laba per lembar sahamnya itu sebesar Rp126 atau dalam laporan keuangannya itu kan ditulisnya dalam jutaan rupiah ya guys. Nah, oke. Selanjutnya di sini terdapat rekap hasil pengukuran rasio profitabilitas. Nah, di sini rasio yang pertama yaitu net profit margin sebesar 12% dengan standar industri yaitu 10%, sehingga apabila dibandingkan maka dapat disimpulkan bahwa rasio ini berada di atas rata-rata industri dan perusahaan berada pada kategori yang cukup baik. Nah, selanjutnya yaitu rasio return on asset sebesar 29% dan apabila diasumsikan bahwa standar industrinya 20%, maka perusahaan berada pada posisi di atas standar industri dan dikatakan baik. Dan dari hasil tersebut, laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset perusahaan menunjukkan hasil yang tinggi atau dapat dikatakan perusahaan sudah mampu mengoptimalkan asetnya. Dan yang ketiga yaitu return on investment dikarenakan tadi ya dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk-nya itu tidak diketahui bahwa investasinya berapa, maka sini tidak saya eh, perhitungkan. Nah, selanjutnya yaitu rasio return on equity atau ROE-nya itu pada tahun 2023 setelah dihitung hasilnya yaitu 142% dan apabila dibandingkan dengan standar industri 30%, maka cukup berada jauh ya di atas standar industri dan artinya itu eh, return on equity ini perusahaan berada pada posisi yang sangat baik ya. Maka dari hasil tersebut, laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas perusahaan menunjukkan hasil yang tinggi dan dapat dikatakan perusahaan sudah mampu mengelola modal dengan baik. Dan untuk earning per share of common stock-nya itu sebesar Rp126. Nah, apabila standar industrinya 120, maka perusahaan berada di atas rata-rata standar industri. Nah, maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa eh, terdapat kesejahteraan bagi pemegang saham yang cukup baik karena eh, earning per share of common stock-nya tuh lebih tinggi dibanding standar industrinya. Dan artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan cukup berhasil. Nah, dalam hal ini saya ingat kembali, saya mengucapkan permintaan maaf apabila terdapat perhitungan rasio yang salah atau mungkin eh, analisa saya yang kurang baik atau ada perkataan saya yang salah dan saya ingatkan kembali bahwa untuk rata-rata standar industrinya itu hanya asumsi saja. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.